izin memperkenalkan diri, saya Indah Uyun dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas FOMO atau bisa disebut juga dengan fear of missing out. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu FOMO? Enggak. Nah, jadi FOMO itu merupakan singkatan dari fear of missing out, yaitu rasa takut atau cemas ketika seseorang itu merasa tertinggal dari FOMO merupakan singkatan dari fear of missing out, yaitu rasa takut atau cemas ketika seseorang merasa tertinggal dari pengalaman, informasi, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Nah, FOMO biasanya muncul karena adanya keinginan untuk sesuatu terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. Nah, jadi FOMO itu seseorang yang merasa takut ketinggalan. Misalnya kayak teman-teman melihat postingan teman dari seseorang gitu kan. Ketika seseorang ingin mempunyai perasaan gitu, pengen memiliki apa yang orang lain miliki gitu. Ketika teman-teman melihat seseorang dari media sosial gitu, perasaan teman-teman itu kayak, ih, dia jalan-jalan liburan sedangkan teman-teman itu di rumah kayak gini gitu. Jadi perasaan teman-teman itu gak nyaman gitu, pengen ngerasain apa yang orang lain rasakan gitu. Selanjutnya itu ada penyebab FOMO. Penyebab FOMO itu ada 4. Yang pertama, media sosial. Ada liburan, nongkrong, dan pencapaian. Di dalam media sosial ini banyak postingan-postingan yang orang lain abadikan di media sosial, sehingga teman-teman ini dapat melihatnya gitu. Jadi nah, di dalam media sosial itu sering menampilkan sesuatu, misalnya liburan di kafe. Jadi ketika ada, nah di dalam media sosial ini seseorang itu menampilkan sesuatunya ketika nah di dalam media sosial seseorang itu bisa mengabadikan momennya ketika liburan, datang di tempat yang menarik, yang hits seperti kafe, dan pencapaian, misalnya lulus, dapat kerja, itu tuh pencapaian. Jadi kita itu merasa kayak tertinggal gitu. Yang kedua itu perbandingan sosial. Manusia secara alami suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Manusia suka membandingkan dirinya dengan orang lain ketika orang lain merasa lebih baik dari diri kita. Jadi kita itu merasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayaknya orang lain ini mempunyai pencapaian seperti lulus, dapat kerja, dan lain-lain. Nah, jadi kita itu
Jadi kita itu merasa kayak dia dapat kerja sedangkan kita enggak gitu. Itu yang dinamakan perbandingan sosial. Karena manusia itu sering merasa kayak membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu rasa ingin diakui. Nah, ketika kita ingin dianggap eksis, diterima dan tidak ketinggalan. Jadi kita itu kayak pengennya merasa diakui oleh semua orang gitu. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya rasa percaya diri. Orang yang kurang percaya diri lebih rentan mengalami FOMO. Kayak kurangnya rasa percaya diri, misalnya seperti kami melihat postingan Ara yang sedang liburan. Kemana Ara liburannya? Kemarin sih ke pantai. Nah, Ara liburan ke pantai, sedangkan rival melihat postingan Ara sedang liburan di pantai. Nah, si rival ini percaya diri. Orang yang kurang percaya diri lebih rentan mengalami FOMO. Nah, misalnya nih ya, rival melihat pencapaian si Ara yang menghasilkan duit, yang menghasilkan uang. Nah, Ara menghasilkan uang itu karena jualan gitu lah si Ara. Iya. Makanya penghasilan gitu dari jualan si Ara ini. Nah, rival ini kurang percaya diri gitu dari pencapaian Ara. Selanjutnya itu ada dampak FOMO. Di FOMO juga memiliki dampak ya, dampak negatif seperti cemas berlebihan, tidak fokus, kecanduan gadget, dan rendah diri, gangguan tidur. Nah, cemas berlebihan ini kayak kita itu berlebihan ketika kita melihat teman kita sedang liburan, terus kita merasa kayak teman kita liburan dulu ya gitu, sedangkan kita di rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Itu kayak cemas berlebihan. Nah, selanjutnya tidak fokus ketika kita melihat teman-teman kita jalan-jalan, liburan. Kita itu kayak terlalu memikirkan dan akhirnya itu buat tidak fokus gitu di diri kitanya. Selanjutnya ada kecanduan gadget. Selanjutnya itu ada kecanduan
gadget. Nah, ketika kita scrolling TikTok, melihat hiburan, nah, ketika kita melihat seseorang dari media sosial yang sedang liburan, kita itu semakin penasaran gitu, ingin melihat terus gitu. Jadi itu yang namanya yang dinamakan kecanduan gadget. Selanjutnya itu rendah diri. Rendah diri itu kayak apa ya? Rendah diri. Kurang diri. Ketika seseorang itu memiliki rasa kepercayaan dirinya itu rendah, seseorang itu akan merasa dirinya itu tertinggal dari orang lain. Ketika mereka melihat orang lain bahagia, orang lain berhasil, kita itu kayak merasa tertinggal. Itu yang dinamakan rendah diri. Nah, gangguan tidur. Gangguan tidur ini ketika kita memikirkan hal-hal yang orang lain seperti liburan terus itu, kita itu bisa kepikiran. Jadi dari situ memikirkan berlebihan bisa menyebabkan gangguan tidur. Selanjutnya itu dampak sosial, memaksakan diri ikut tren. Jika seseorang itu bisa merasa harus dirinya itu ikut tren itu, padahal belum tentu tren tersebut itu sesuai dengan dirinya gitu. Selanjutnya ada boros. Selanjutnya itu boros. Ketika seseorang itu FOMO itu sering membuat seseorang itu ingin membeli sesuatu seperti yang sedang populer ini, seperti ya kerudung, baju yang sedang tren. Nah, FOMO sering membuat seseorang itu ingin membeli sesuatu, misalnya yang sedang tren, kerudung, baju. Nah, itu tuh ketika kita tidak membutuhkan, kita beli gitu. Terjadilah
itu sering membuat seseorang itu ingin membeli sesuatu yang sedang populer, misalnya kerudung. Yang sedang populernya itu kerudung, kayak modelnya tasnya kayak gini, baju. Nah itu tuh seseorang ketika tidak ingin dibutuhkan gitu. Nah jadi itu pengeluaran tidak terkontrol. Selanjutnya itu kehilangan jati diri. Ketika seseorang selalu mengikuti orang lain itu, jadi seseorang itu kehilangan jati diri seseorang, jati diri sendiri. Selanjutnya itu ada contoh FOMO di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikut tren meskipun tidak suka. Ketika kita mengikuti tren yang memaksa gitu, kita itu terlalu ikut tren meskipun tidak suka. Ketika kita mengikuti tren yang tidak kita suka, kayak mengikuti kayak sedang ada tren apa gitu, sale apa gitu, kita itu memaksakan diri kita gitu. Yang pertama itu ikut tren meskipun tidak suka. Nah ketika sedang ada tren baru, kita mengikuti padahal kita itu tidak suka. Misalnya ikut gaya berpakaian gitu, misalnya ikut gaya berpakaian tertentu atau share di media sosial. Ini tuh biasanya karena takut dibilang ketinggalan zaman lah, nggak ikut tren, padahal kita itu nggak suka gitu sama trennya. Yang kedua itu nongkrong hanya karena takut dibilang super. Nah ketika kita diajak nongkrong sama teman kita gitu, di kafe, padahal kitanya itu nggak mau gitu, tapi kita itu maksa diri kita untuk nongkrong. Yang ketiga, membeli sesuatu karena orang lain punya. Jadi kita melihat seseorang yang mempunyai barang atau sesuatu, misalnya tas, orang lain punya gitu, kita itu pengen beli juga karena orang lain punya gitu. Jadi diri kita itu pengen, aku mau beli gitu. Selanjutnya itu selalu update story agar terlihat aktif. Nah ada seseorang yang selalu mengupdate story-nya di Facebook sama di Instagram gitu. Mereka selalu update story agar terlihat aktif. Ketika seseorang ingin selalu update story-nya di status WA, Instagram, itu agar mereka terlihat ingin diakui, ingin dilihat dengan orang lain. Baik teman-teman semua, karena kita saya sudah menyampaikan materi, kita sebaiknya SPK terlebih dahulu karena teman-teman kayaknya lemes banget. Jadi saya mau SBK terlebih dahulu. SBK-nya itu ketika saya bilang kepala, teman-teman pegang pundak gitu ya. Oke. Pundak. Bukan seperti ini. Kepala. Pundak. Kepala. Yang cepat ya teman-teman. Oke. Hidung. Hidung. Enggak itu.
Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada cara mengatasi FOMO. Yang pertama, mengurangi penggunaan media sosial. Batasi waktu penggunaan HP. Jadi, diri kita itu batasi waktunya. Misalnya sehari 3 jam. Yang kedua itu fokus pada diri sendiri. Nah, setiap orang itu punya jalannya hidup masing-masing. Jadi kita itu harus fokus sama diri kita sendiri, gak perlu melihat orang lain. Yang ketiga itu bersyukur. Nah, syukuri apa yang kita punya tanpa melihat kehidupan orang lain. Yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri. Kenali lebih dalam gitu diri kita sendiri. Yang kelima, melakukan aktivitas positif seperti olahraga, membaca atau belajar. Mengatasi FOMO. Yang pertama, mengurangi penggunaan media sosial. Batasi waktu penggunaan HP. Jadi diri kita itu batasi waktunya. Misalnya sehari 3 jam. Yang kedua itu fokus pada diri sendiri. Nah, setiap orang itu punya jalannya hidup masing-masing. Jadi kita itu harus fokus sama diri kita sendiri, gak perlu melihat orang lain. Yang ketiga itu bersyukur. Nah, syukuri apa yang kita punya tanpa melihat kehidupan orang lain. Yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri. Kenali lebih dalam gitu diri kita sendiri. Yang kelima, melakukan aktivitas positif seperti olahraga, membaca atau belajar. Selanjutnya Saya. boleh apa pertanyaannya? Apakah FOMO itu termasuk gangguan psikologi? Udah, itu pertanyaannya. Oke, ada lagi? Saya. Oh, dulu nih, Ica. Dulu nanti. Gimana sih, kan tadi kan di situ udah dijelasin kalau misalkan ada dampak-dampak FOMO itu termasuk kecanduan sosmed ya. Nah, gimana sih kita sebagai Gen Z nih ya, yang biasanya terlalu fokus ke sosmed itu gimana gitu maksudnya biar kita tuh gak kecanduan gitu, kayak scroll TikTok ataupun bikin reels di IG kayak gitu. Gimana cara mengatasi? Ada lagi? Apa lagi? Jadi Bu, saya kan ini ya orang yang termasuk FOMO gitu ya, nggak mau ketinggalan tren. Itu cara menghilangkan rasa FOMO itu gimana? Ada lagi yang bertanya? Kan di dalam PPT kan percaya diri ya, gimana sih biar kita percaya diri, biar kita gak minder ke orang lain, dilihat sampai orang lain gitu. Jadi Jim menjawab ya pertanyaan dari Ica yang rasa percaya diri, gimana cara kenali diri Ica gitu. Kayak Ica itu sebenarnya punya kelebihan apa gitu. Jangan cuma dilihat dari omongan orang lain. Terus Ica jangan terlalu overthinking. Oh iya. Nah, tadi pertanyaan Ara kan apakah termasuk
termasuk gangguan dari psikologi. Antara kan apakah FOMO bisa menyebabkan gangguan psikologi? Jawabannya itu bisa ya, karena kan membuat diri kita kayak cemas, gangguan mental. Jadi bisa ya. Oh iya. Pertanyaan dari Kak Septi tadi itu apa ya? Bagaimana kita tuh mengurangi gitu atau mencegahnya gitu agar supaya tidak membuat sosmed. Jadi batasi waktu main HP ya Kak. Kayak misalnya sehari main HP itu cuma 3 jam. Biasanya kan saya sehari itu main HP seharian gitu. Jadi Ika itu harus membatasi waktu main HP kayak misalnya sehari 3 jam gitu. Ya. Selanjutnya pertanyaan rival tadi, Iya. cara menghilangkan FOMO ya. FOMO itu kan sering kali ya kayak diri seseorang itu melihat kehidupan orang lain gitu. Jadi rival itu kayak jangan terlalu sering scroll TikTok, jangan terlalu sering melihat media sosial gitu. Itu tuh akan menyebabkan diri kita itu kayak pengen ikut-ikutan gitu, kayak nggak mau merasa ketinggalan dari orang lain. Ini itu sendiri Pak. Iya, makasih Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari materi ini, FOMO adalah rasa takut tertinggal yang banyak dialami di era digital saat ini. Nah, namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita lihat di media sosial itu adalah kenyataan gitu. Jadi kita itu nggak semua yang kita lihat di media sosial itu jadi kenyataan gitu. Namun penting gitu bagi kita untuk menyadari bahwa FOMO adalah rasa takut tertinggal yang banyak dialami di era digital saat ini. Namun penting gitu bagi kita semua, tidak semua yang kita lihat di media sosial itu menjadi kenyataan. Kita itu harus mengikuti semua tren untuk kita tidak harus mengikuti semua tren untuk merasa cukup. Nah, jadilah diri sendiri, fokus pada tujuan hidup dan jangan terlalu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.